Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Natalia Boruluban Raja dengan NIM 2113031015. Di sini saya akan membahas soal pilihan ganda OSK 2017 bidang kimia. Langsung saja, soal yang pertama, di antara senyawa oksida nitrogen berikut ini yang mengandung 36,4%, maka massa oksigen adalah. Nah, dari pilihannya kita sudah mengetahui terdapat unsur N dan unsur O. Ya jelas, karena di soalnya itu yaitu nitrogen dan oksigen. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita mencari dulu persen, massa, dan jumlah molnya. Maka kita dapat menghitung rumus empirisnya. Nah, di soal diketahui persen dari oksigen. Maka persen dari oksigen yaitu 36,4%. Maka untuk mencari persen dari nitrogen, kita kurangkan dengan persen dari oksigen, yaitu 100% dikurang 36%, 36,4%, hasilnya 63,6%. Lalu kita mencari masanya, di mana persen ini sama dengan massa, sehingga massa dari nitrogen yaitu 63,6 gram dan massa dari oksigen yaitu 36,4 gram. Selanjutnya kita mencari molnya. Untuk mencari molnya itu rumusnya adalah massa dibagi dengan MR atau AR. Setelah massanya kita ketahui, kita mencari AR-nya, di mana AR dari nitrogen yaitu 14,01 dan AR dari oksigen yaitu 16. Maka mol dari nitrogen yaitu 63,6 dibagi 14,1, hasilnya 4,540. Mol dari O yaitu 36,4 dibagi 16, hasilnya 2,275. Setelah itu kita memperbandingkan dengan jumlah zatnya. Jadi di nitrogennya ini rumusnya yaitu 4,540 dibagi dengan mol dari oksigennya. 4,540 dibagi 2,275, hasilnya 2. Dan yang O 2,275 dibagi 2,275, hasilnya 1. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu senyawa tersebut adalah N2O. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal yang kedua, untuk mengoksidasi 25 gram cuplikan FeSO4 dengan MR 152 diperlukan 6,125 gram H2Cr2O7 dengan MR 294. Pada reaksi ini, ion dikromat berubah menjadi Cr3+, dan sedangkan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Kadar FeSO4 dalam cuplikan di atas adalah. Nah, dari soal kita mengetahui reaksi, di mana di sini dikatakan Fe2+ berubah menjadi Fe3+ dan ion dikromat berubah menjadi Cr3+. Maka yang pertama kita lakukan yaitu menentukan reaksinya. Di soal dikatakan Fe2+ berubah menjadi Fe3+, maka Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah elektron. Yang kedua, ion dikromat menjadi Cr3+, maka reaksinya yaitu Cr2O7 tambah 14H+ ditambah 6 elektron menjadi 2Cr3+ tambah 7H2O. Lalu kita setarakan reaksinya dengan yang di sini kita kalikan 6 dan di bawah kita kalikan 1. Maka reaksi setaranya yaitu 6Fe2+ menjadi 6Fe3+ tambah 6 elektron, Cr2O7 tambah 14H+ tambah 6 elektron menjadi 2Cr3+ tambah 7H2O. Kita tambahkan, hasilnya yaitu 6Fe2+ tambah Cr2O7 ditambah 14H+ menjadi 6Fe3+ tambah 2Cr3+ tambah 7H2O. Untuk menentukan kadar FeSO4 dalam cuplikan, kita harus mencari tahu dulu molnya. Nah, pertama kita mencari mol K2Cr2O7 karena di soal sudah didapatkan massanya dan MR-nya. Jadi rumus mol itu massa dibagi MR. Massa dari K2Cr2O7 yaitu 6,125 gram.
6,125 dibagi MR-nya yaitu 294, hasilnya 0,020833 mol. Nah, lalu kita cari mol FeSO4 dengan kita mengkalikan mol dari K2Cr2O7, yaitu 6 dikali mol K2Cr2O7. Dari mana 6 ini? 6 ini didapatkan dari koefisien Fe2 plus ini. Jadi 6 dikali mol K2Cr2O7 sama dengan 6 dikali 0,020833 hasilnya 0,125 mol. Lalu setelah mendapatkan molnya, maka kita mencari masanya. Masa dari FeSO4 yang bereaksi yaitu 0,125 mol dikali MR dari FeSO4 dikali 152 gram per mol, hasilnya 16 gram. Maka kadar dari FeSO4 yaitu 19 gram dibagi 25 gram dikali 100%. Hasilnya yaitu 76%. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu D. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Volume larutan H3PO4 0,1 M yang tepat bereaksi dengan larutan 50 ml BaOH2 0,25 M adalah. Nah, di sini kita harus mencari dulu reaksinya. Dikatakan H3PO4 ditambah BaOH2. Maka reaksi setaranya yaitu 2H3PO4 ditambah 3BaOH2 menjadi Ba3PO4 2 kali tambah 6H2O. Lalu dikatakan di soal yang diketahui yaitu masanya dan molarnya, yaitu dari sini 50 dikali 0,25 M hasilnya 12,5. Maka untuk mencari molnya karena di sini mililiter maka milimol. Jadi koefisien dari H3PO4 dibagi dengan koefisien yang diketahui yaitu 3 BaOH2 2 bagi 3 dikali 12,5 hasilnya 8,33. Lalu di sini juga seperti itu, kita mencarinya dengan koefisien yang sudah diketahui. Jadinya 1 dibagi 3 dikali 12,5 dan di sini juga seperti itu. Nah, untuk mencari volumenya itu, di mana rumus volume itu N dikali 0,1 M. Hasilnya yaitu 8,33 milimol. Jadi jawabannya yaitu 83,3 mililiter. Jawabannya adalah B. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 4. Di antara konfigurasi elektron berikut yang menunjukkan unsur logam adalah. Nah, dari sini kita akan menganalisis pilihan-pilihan A, B, C, D, E-nya. Yang A, kita mengetahui di sini ada SP. SP dengan golongan 5 ditambah 2, yaitu golongan 7A. Di mana golongan 7A ini adalah halogen, yaitu merupakan non-logam. Berarti A ini salah. Terus yang kedua, yang B, di sini kita mendapatkan SP juga, namun golongannya 6 ditambah 2, yaitu golongan 8A, yaitu gas mulia. Di mana gas mulia merupakan argon, yaitu non-logam. Lalu yang C, yaitu terdapat DS dengan golongan 2 tambah 2, yaitu 4B atau logam transisi. Di mana ini termasuk unsur logam. Berarti jawaban yang paling tepat itu C. Nah, kita analisis dulu yang D dan yang E-nya. Yang D dikatakan terdapat SP juga dengan golongan 3A 2 tambah 1 dan ini merupakan logam. Lalu yang E terdapat SP juga dan golongannya itu 6 tambah 2 atau 8A atau golongan 8A gas mulia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, golongan 4B logam transisi. Karena yang ditanya yaitu menunjukkan unsur logam. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Selanjutnya soal yang nomor 5, struktur Lewis berikut ini adalah representasi dari, dari struktur ini kita melihat ada unsur N dan O. Kita analisis, di mana unsur O merupakan golongan 6A, artinya memiliki 6 elektron valensi. Nah, unsur N merupakan golongan 5A, di mana memiliki 5 elektron valensi. Setelah itu
kita mencari muatan formalnya. Di mana rumus dari muatan formal yaitu jumlah elektron valensi atom dikurang jumlah elektron bebas atom dikurang jumlah ikatan sekitar atom. Muatan formal dari unsur O yaitu elektron valensi atomnya yaitu 6 dikurang elektron bebas atomnya yaitu 4 dikurang ikatan sekitar atom yaitu 2. Jadi 6 kurang 4 kurang 2 hasilnya adalah 0. Dan muatan formal dari unsur N yaitu elektron valensi atom 5 dikurang elektron bebas atom 0 dikurang ikatan sekitar atom yaitu 4. Jadi 5 dikurang 0 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Jadi gambar di soal ini merupakan representasi dari NO2+. Jawaban yang benar yaitu B. Soal selanjutnya, di antara senyawa alkana berikut ini yang mempunyai interaksi van der Waals paling tinggi adalah C. Mengapa? Karena semua senyawa alkana atau senyawa netral, maka interaksi van der Waals yang terdapat di dalamnya adalah gaya dispersi London. Nah, gaya dispersi London ini semakin besar bila berat molekulnya itu bertambah. Selain juga dipengaruhi bentuk molekulnya, dengan jumlah atom C yang sama untuk alkana rantai karbon yang lebih panjang, maka yang memiliki gaya dispersi London juga besar. Nah, sulit diperkirakan bila yang diperbandingkan dengan beda jumlah atom C dan beda bentuk molekul, baik itu lurus ataupun bercabang. Maka dari penjelasan tersebut, jawaban yang paling tepat yaitu C. Soal selanjutnya, soal nomor 7, jika NaBr larut dalam air, maka jenis gaya antar molekul yang harus diputuskan adalah D. Gaya ion-ion dan ikatan hidrogen. Agar NaBr dapat larut dalam air, maka yang harus diputuskan yaitu gaya ion-ion dari NaBr dan ikatan hidrogen dalam air. NaBr yang berikatan ion akan tersolvasi dalam air sehingga air harus menyediakan ruang solvasi ion Na+ dan Br- yang ukurannya cukup besar. Nah, penyediaan ruang solvasi ion-ion ini tentu saja harus memutuskan ikatan hidrogen yang ada antar molekul air. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu D. Gaya ion-ion dan ikatan hidrogennya. Soal nomor 8, di antara teknik-teknik berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi adalah B. Menggunakan titik leleh, reaktan, dan produk. Karena titik leleh suatu zat ini bukanlah hasil dari reaksi kimia, namun hanya perubahan fisik, sehingga tidak dapat digunakan dalam penentuan delta H reaksi. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B. Menggunakan titik leleh, reaktan, dan produk. Soal yang ke-9, di antara zat berikut ini, yang pertama ada HCl dalam fase gas, yang kedua ada Na dalam fase solid, yang ketiga ada HCl dengan fase aqueous, dan yang keempat ada F2 dengan fase gas, yang mempunyai nilai entalpi pembentukan standar delta HF sama dengan 0 adalah, kita harus mengetahui delta HF sama dengan 0 ini ada pada unsur apa aja. Nah, delta HF sama dengan 0 ini ada dalam unsur monoatomik maupun diatomik. Nah, dari zat berikut ini yang merupakan monoatomik ataupun diatomik yaitu Na dan F2. Jadi mempunyai delta HF sama dengan 0. Maka jawaban yang paling benar yaitu D, 2 dan 4. Soal nomor 10, jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut. HH sama dengan 436 kJ per mol, OO sama dengan 142 kJ per mol. O rangkap 2O sama dengan 499 kJ per mol, dan H rangkap dan HO sama dengan 460 kJ per mol, maka entalpi reaksi pembentukan H2O2 adalah, nah, delta HF itu dihitung dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, untuk dapat menghitung dengan tepat harus dapat menggambar struktur Lewis dengan benar. Nah, H2O2 ini menjadi HOOH. Di sini tidak ada ikatan rangkap. Nah, strukturnya yaitu HH tambah O rangkap 2O menjadi HOOH. Nah, untuk mencari entalpi reaksi pembentukan H2O2, kita dapat menghitung dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan produk, di mana
sebelah kiri ini merupakan energi ikatan reaktan dan sebelah kanan yaitu energi ikatan produk. Nah, di sini kita tinggal menghitung saja dengan berdasarkan soal yang sudah diketahui, di mana HH besarnya yaitu 436 kJ per mol, O rangkap 2O besarnya 499 kJ per mol, maka kita tambahkan 436 ditambah 499 hasilnya 935. Nah, di sini kita juga menghitung di mana HO itu 460 ditambah OO itu 142 ditambah OH atau HO itu sama saja 460 hasilnya 1062. Nah, dengan menggunakan rumus ini energi ikatan reaktan dikurang energi ikatan produk. Jadi 935 dikurang 1062 hasilnya minus 127 kJ. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu A. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 11. Di antara padatan berikut ini yang memiliki interaksi antar molekul hanya melalui gaya van der Waals adalah, jawaban yang benar itu adalah A, CO2. Karena interaksi paling lemah yang dimiliki oleh senyawa nonpolar disebut juga dengan gaya London. Nah, ada dua senyawa nonpolar yaitu CO2 dan SiO2 yang merupakan menggunakan gaya London. Namun perbedaannya itu terdapat pada masanya, di mana massa dari CO2 ini lebih ringan dibanding SiO2, sehingga jawabannya adalah CO2 atau A. Selanjutnya soal nomor 12, jika tekanan osmotik darah adalah 7,65 atm pada 37 derajat Celcius, maka massa dalam gram glukosa C6H12O6 massa molar 180,2 gram per mol yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter larutan injeksi intravenous yang tekanan osmotiknya sama dengan tekanan osmotik darah adalah. Nah, dari soal ini kita mengetahui kalau ini merupakan sifat koligatif larutan. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus tekanan osmotis, di mana rumus tekanan osmotis ini molaritas dikali tekanan gas ideal dikali suhu dalam Kelvin. Adapun rumusnya yaitu P sama dengan M dikali R dikali T, di mana P-nya yaitu atau tekanan osmotiknya yaitu 7,65 atm sama dengan M molaritas ini yang akan dicari dikali tekanan gas ideal. Nah, besar tekanan gas ideal itu 0,08205 L kali atm per mol kali K, dan suhunya dalam Kelvin yaitu 273 ditambah 37 sehingga 310 K. Nah, dengan perhitungannya 7,65 atm sama dengan M kali 25,4355 L atm per mol. Nah, dan di sini kita mendapat M sama dengan 7,65 atm dibagi 25,4355 L atm per mol. Hasilnya yaitu 0,30 mol per liter. Nah, dari sini kita dapat menghitung jumlah glukosanya yaitu dengan rumus M dikali dengan masanya yaitu 1 liter. Jadi jumlah glukosanya itu 0,30 mol dikali 1 liter hasilnya 0,3 mol. Jadi massa glukosa didapatkan dari mol dikali AR atau MR dari glukosa. Jadi 0,30 dikali 180,2 gram per mol. Hasilnya yaitu 54,6 gram. Di sini memang tidak ada pilihan 54,0,6 gram. Namun yang mendekati adalah E, 56,0 gram. Jadi jawaban yang paling benar dan tepat yaitu E. Soal selanjutnya, larutan aseton dibuat dengan cara melarutkan 0,50 aseton dengan tekanan uap 355 torr dalam 1 mol etanol dengan tekanan uap 59,8 torr pada 25 derajat Celcius. Nah, fraksi mol aseton dalam fase uap di atas larutan tersebut adalah, jawaban yang tepat itu adalah A 0,26. Nah, mari kita bahas. Nah, di sini kita disuruh mencari fraksi mol aseton dalam fase uap di larutan tersebut. Nah,
Adapun untuk mencari fraksi molnya itu, kita mencari fraksi mol aseton dengan rumus 0,50 mol aseton dibagi 0,50 aseton ditambah 1 mol etanol, sehingga hasilnya 1/3. Begitu juga dengan etanol, 1 mol dari etanol dibagi mol aseton ditambah mol etanol, hasilnya 2/3. Setelah mencari fraksi mol dari aseton dan etanol, kita mencari tekanan larutan, di mana untuk mencari tekanan larutan ini kita tinggal menambahkan tekanan aseton dan tekanan etanol. Nah, rumusnya dengan cara tekanan uap aseton dikali fraksi mol aseton ditambah tekanan etanol dikali fraksi mol etanol, yaitu 345 dikali 1/3 ditambah 59,8 tor dikali 2/3 sama dengan 115 tor ditambah 39,87 tor. Jadi tekanan larutannya yaitu 154,87 tor. Jadi fraksi mol dalam fase uap yaitu aseton itu 115 dibagi 154,87 hasilnya 0,74, dan etanol 39,87 dibagi 154,87 hasilnya 0,26. Maka jawabannya yang paling tepat dan benar yaitu A, 0,26. Soal ke-14, telah diketahui bahwa sifat koligatif suatu larutan ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Anda melakukan percobaan untuk menentukan tekanan uap jenuh dari keempat larutan berikut ini. Yang A, 0,13 M dari BaCl, BaCl2, yang B, 0,22 M MnSO4, yang C, 0,24 M ZnSO4, yang D, 0,41 M etilen glikol atau non-elektrolit. Berdasarkan berkurangnya tekanan uap larutan, maka urutan yang paling tepat adalah jawaban yang paling benar yaitu D, A, D, B, C. Nah, mari kita bahas. Nah, di sini saya menganalisis dari keempat larutan tersebut. Nah, dengan analisis kasar 0,13 M BaCl2, maka menjadi Ba2+ tambah 2 Cl-. Dengan total ada 3 partikel ion, sehingga 0,13 M dikali 3 hasilnya 0,39 M. Lalu yang B, 0,22 M MnSO4 menjadi Mn2+ tambah SO4 2-. Terdapat 2 partikel ion, sehingga 0,22 M dikali 2 hasilnya 0,44 M. Lalu yang C, 0,24 M ZnSO4 menjadi Zn2+ tambah SO4 2-. Nah, terdapat 2 partikel ion, sehingga 0,24 M kita kalikan 2 hasilnya 0,48. Lalu yang D, 0,41 M etilen glikol atau non-elektrolit dengan memiliki 1 partikel, yaitu kita kalikan 1 kali 0,41 hasilnya 0,41 M. Jadi semakin sedikit jumlah partikel tekanan uap, larutannya semakin besar. Jadi urutannya A terbesar dan C yang terkecil, sehingga tekanan uap larutannya A, D, B, C. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Selanjutnya soal nomor 15, untuk reaksi fase gas 3H2 tambah N2 menjadi 2NH3, maka laju hilangnya H2 dibandingkan terhadap laju pembentukan NH3 adalah, jawaban yang benar yaitu C, laju hilangnya H2 adalah 3/2 laju munculnya NH3. Jadi, laju reaksi ini dapat diukur berdasarkan kecepatan menghilangnya atau berkurangnya reaktan karena akan berubah menjadi produk. Atau laju reaksi ini dapat diukur berdasarkan kecepatan munculnya atau bertambahnya produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Nah, laju reaksi pada persamaan reaksi pembentukan NH3 dari H2 dan N2 dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan min 1/3 H2 per delta T sama dengan
min N per 2 per delta T sama dengan plus 1 per 2 NH3 per delta T. Min 1 per 3 H2 per delta T sama dengan 1 per 2 NH3 per delta T menjadi min H2 per delta T sama dengan plus 3 per 2 NH3 per delta T. Dari sini kita dapat menyimpulkan laju hilangnya atau tanda minus pada H2 ini sama dengan 3,2 dengan munculnya NH3. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Laju hilangnya H2 adalah 3 per 2 laju munculnya NH3. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 16. Dalam suatu ruangan tertutup pada suhu tertentu terdapat 0,02 mol gas N2, 0,06 mol gas H2, dan 0,05 mol gas NH3 dalam keadaan setimbang. Jika dalam ruang dimasukkan 0,1 mol Cr2O3 sebagai katalis, maka jawabannya yaitu E, maka susunan kesetimbangan tidak berubah karena peran katalis ini adalah untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan sehingga tidak mempengaruhi susunan kesetimbangan. Soal selanjutnya yaitu soal 17. Pada temperatur tetap, perbandingan konsentrasi gas-gas SO2, SO3 dalam kesetimbangan reaksi 2SO2 dalam fase gas tambah O2 dalam fase gas menjadi 2SO3 dalam fase gas akan berbanding lurus dengan jawaban yang tepat yaitu B, konsentrasi O2 pangkat min 1 per 2. Nah, di sini langkah awal yang akan kita lakukan yaitu mencari tetapan kesetimbangannya. Nah, untuk mencari tetapan kesetimbangannya itu, untuk mencari tetapan kesetimbangan SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Mengapa ini pangkat 2? Karena koefisien dari SO3 tersebut. Di sini terdapat koefisiennya itu 2, di sini koefisiennya 2, maka di sini pangkat 2 dan pangkat 2. Nah, di sini konsentrasi O2 karena pada O2 hanya memiliki satu koefisien dan itu tidak ditulis. Sehingga menjadi konsentrasi O2 sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2. Menjadi 1 bagi K konsentrasi O2 sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Ini diubah menjadi 1 per konsentrasi O2 agar disamaratakan dengan ini SO2 dibagi SO3. Selanjutnya 1 bagi K konsentrasi O2 pangkat setengah sama dengan SO2 dibagi SO3. Dipangkatkan 1 per 2 untuk menghilangkan pangkat dari SO2 dan SO3 tersebut. Sehingga K dari O2 pangkat min setengah sama dengan SO2 dibagi SO3. Hasilnya yaitu O2 dipangkat min setengah sama dengan SO2 dibagi SO3. Karena K adalah konsentrasi, artinya tidak terpengaruh dalam perbandingan konsentrasi gas SO2 bagi SO3. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B. Soal nomor 18. Jika Anda mencampurkan natrium hidroksida NaOH dan asam asetat CH3CO2H dalam jumlah molar yang sama, maka spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan adalah diketahui Ka dari CH3CO2H adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini kita harus mencari reaksi dari NaOH ditambah asam asetat CH3CO2H, di mana NaOH tambah CH3CO2H menjadi CH3CO2Na tambah H2O. Di sini saya menampilkan data dari perbandingan koefisiennya, jumlah zatnya, jumlah zat bereaksi, dan jumlah zat akhir. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa spesies yang ada adalah CH3CO2Na dan H2O. Karena CH3CO2Na ada dalam bentuk ion Na+, dan CH3CO2- dan CH3CO2- itu dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Sehingga CH3CO2- tambah H2O itu menjadi CH3CO2H tambah OH-.
Nah, karena nilai KaCH3CO2H kurang dari 1, maka sebenarnya tidak semua CH3CO2H terurai dan bereaksi dengan NaOH. Nah, dari sini kita dapat mengetahui spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan, yaitu ada Na+, ada CH3CO2-, ada CH3CO2H, ada OH-, dan ada H2O. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu E. Soal selanjutnya, soal nomor 19, diketahui KSP CDS adalah 3,6 kali 10 pangkat min 29. KSP ZNS sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 21. Tetapkan kesetimbangan reaksi berikut, yaitu CDS dalam fase solid tambah Zn2+ dalam fase aquas menjadi ZNS dalam fase solid tambah CD2+ dalam fase aquas adalah, nah, langkah awal di sini kita harus mencari reaksi dari CDS dan ZNS, di mana reaksi CDS ini yaitu CD2+ dalam fase aquas tambah S pangkat 2-. Dengan KSP-nya CDS yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 29. Lalu Zn2+ tambah S pangkat 2- itu merupakan ZNS dalam fase solid, sehingga KSP-nya yaitu 1 bagi KSP ZNS sama dengan 1 bagi 1,1 kali 10 pangkat 21. Nah, karena yang ditanya adalah tetapkan kesetimbangan reaksi dari CDS dan Zn2+ menjadi ZNS tambah CD2+, dan di sini kita tulis lagi reaksinya CDS dalam fase solid tambah Zn2+ dalam fase aquas menjadi ZNS dalam fase S tambah CD2+ dalam fase aquas. Dan sini kita dapat menghitung kesetimbangan reaksinya dengan mengalihkan KSP dari CDS dikali KSP dari ZNS tersebut, sehingga 3,6 dikali 10 pangkat min 29 dikali 1,1 kali 10 pangkat 21, maka hasil yang didapatkan yaitu 3,3 dikali 10 pangkat min 8. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 3,3 kali 10 pangkat min 8. Nah, selanjutnya nomor 20, yaitu diketahui bahwa H2S adalah asam yang lebih kuat dari HCN. H2S dengan Ka1 1 kali 10 pangkat min 7, Ka2 1,3 kali 10 pangkat min 13, dan KaHCN yaitu 6 kali 10 pangkat min 10. Tentukanlah bila memungkinkan ke arah manakah kesetimbangan berikut berada dengan reaksi. Di sini terdapat reaksinya HCN dalam fase aquas tambah HS- dalam fase aquas menjadi Cn- dalam fase aquas tambah H2S dalam fase aquas. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita mencari tahu dulu reaksinya dari HCN ini, yaitu H+ tambah Cn- dengan Ka-nya, KaHCN yaitu 6 dikali 10 pangkat min 10. Lalu reaksi dari H2S yaitu H+ tambah HS- menjadi H2S, yaitu konsentrasinya yaitu 1 bagi Ka1, H2S sama dengan 1 kali 10 pangkat 7. Jadi untuk mencari reaksi tersebut, untuk mencari kesetimbangan tersebut dari reaksi tersebut, HCN tambah HS- menjadi Cn- tambah H2S, yaitu kesetimbangannya dengan mengalihkan dari KaHCN dikali 1 per Ka1 dari H2S, sehingga 6 dikali 10 pangkat min 10 dikali 1 dikali 10 pangkat 7. Jawabannya yaitu 6 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga dari sini kita mengetahui kesetimbangannya yaitu konsentrasi Cn- dikali H2S dibagi konsentrasi HCN kali konsentrasi HS-. Jadi karena nilai K sangat kecil atau K kurang dari 1, artinya reaktan jumlahnya lebih dominan dibandingkan produk, berarti reaksi tersebut mengarah ke kiri. Nah, di reaktan dikatakan yang di bawah merupakan reaktan dan di atas merupakan produk. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu bila kemungkinan ke arah manakah kesetimbangan berikut, yaitu kesetimbangan mengarah ke kiri. Jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 21. Di antara asam-asam berikut yang mempunyai basa konjugasi paling kuat adalah
B. Asam benzoat dengan Ka 6,5 dikali 10 pangkat min 5. Nah, basa konjugasi paling kuat itu jika Kb terbesar atau Ka terkecil terdapat hubungan Kb sama dengan Kw per Ka. Jadi nilai Kb nilainya itu berbanding terbalik dengan nilai Ka. Nah, semakin kecil nilai Ka, maka semakin besar nilai Kb-nya. Nah, di sini saya menampilkan tabel pada asam-asam yang ada pada pilihannya, yaitu ada Ka dan Kb-nya. Dan di sini terdapat bahwa pilihan yang B itu memiliki basa konjugasi terbesar, atau asam benzoat ini memiliki basa konjugasi terbesar, sehingga ini menandakan bahwa asam benzoat ini memiliki basa konjugasi paling kuat di antara asam-asam yang lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B, asam benzoat. Selanjutnya, soal nomor 22 mengenai setengah reaksi berikut ini. ClO3- tambah 6H+ tambah 5E elektron menjadi 1/2 Cl2 tambah 3H2O. Pernyataan yang tepat adalah C, reduksi klor. Klor mengalami reduksi yang ditunjukkan dengan penurunan biloxnya dari +5 menjadi 0. Di sini saya menampilkan reaksi reduksinya, di mana pada ClO3 ini pada Cl ini terdapat penurunan bilox dari +5 menjadi 0, sehingga ini menandakan telah mengalami reduksi klor. Jadi yang jawaban paling tepat itu adalah C, reduksi klor. Selanjutnya soal nomor 23, besarnya potensial sel atau enol sel untuk reaksi berikut ini. 2AU3+ dalam fase akuas tambah 3ZN dalam fase solid menjadi 2AU menjadi dalam fase solid tambah 3ZN pangkat 2+ dalam fase akuas. Jika diketahui AU3+ dalam fase akuas tambah 3 elektron menjadi AU dalam fase solid dengan energi potensial selnya 1,50 volt, dan Zn2+ dalam fase aqueous tambah 2 elektron menjadi Zn dalam fase solid dengan energi potensial yaitu negatif 0,76 volt adalah, nah langkah awalnya itu kita harus menyetarakan reaksinya, di mana kita harus menyetarakan reaksi dari AU dalam fase solid dan Zn dalam fase solid. Kita menyetarakan elektronnya, di mana yang atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 3, sehingga 2AU3+ dalam fase aqueous tambah 6 elektron menjadi 2AU dalam fase solid. Nah, yang ini 3ZNS menjadi 3ZN2+ tambah 6 elektron. Nah, di sini terdapat energi potensialnya yaitu sama plus 1,50 volt dan plus 0,76 volt. Nah, untuk mencari besarnya potensial dari reaksi tersebut, kita tinggal menambahkan energi potensial pada AU dan juga 3Zn, sehingga reaksi dari 2AU3+ dalam fase aqueous tambah 3Zn dalam fase solid menjadi 2AU dalam fase solid tambah 3Zn2+ dalam fase aqueous. Besar energi potensialnya yaitu plus 1,50 ditambah 0,76, hasilnya adalah 2,26 volt. Jadi jawaban yang paling tepat dan paling benar adalah C. Soal nomor 24, di antara kelompok senyawa berikut yang termasuk aldehida, asam, dan alkohol tidak perlu berurutan adalah, nah, di sini kita harus menganalisis pilihan A, B, C, D, E-nya. Nah, yang A ini terdapat HCO2OH, itu merupakan asam, dan ada CH3CO2CH3, itu termasuk ester, dan CH3CH2OH, itu termasuk alkohol. Nah, A dikatakan salah karena terdapat ester, karena yang diminta itu adalah aldehida, asam, dan alkohol. Lalu yang B, H2CO termasuk aldehid, CH3CH2OH alkohol, CH3CO2CH3 ester. Nah, di sini juga sama seperti pilihan A terdapat ester. Lalu yang C, CH3CO2, CH3CO2H termasuk asam, CH3
OH alkohol dan CH3CH2OCH3 terdapat ether. Di sini juga salah karena di sini pada pilihan C itu terdapat ether. Lalu yang D H2CO aldehid, CH3CO2, CH3CO2H asam, CH3CHO aldehid. Nah, di sini dikatakan benar. Maaf, di sini salah karena terdapat aldehid 2 kali. Karena yang diminta adalah aldehid, asam, dan alkohol. Maka ini salah. Berarti jawaban yang paling tepat dan paling benar itu adalah E, H2CO aldehid, CH3CO2H asam, dan CH3CH2OH alkohol. Jadi jawaban yang paling tepat dan paling benar adalah E. Selanjutnya soal nomor 25, di antara kelima senyawa organik di bawah ini yang paling benar tata namanya secara IUPAC adalah C2-kloro 1,3 siklohexadiena. Nah, A salah karena seharusnya adalah 4 bromo 2 hidroksi 1 pentena. Yang B seharusnya adalah 2 hidroksi 4 metil 1 pentena. Dan yang D harusnya adalah 3 hidroksi 5 metil 4 heksena. Dan yang E yaitu seharusnya 5 metil 1 sikloheksena 1O. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya, soal nomor 26, urutan keasaman yang paling tepat untuk senyawa-senyawa berikut adalah yang pertama ini merupakan asam asetat, yang kedua merupakan alkohol tersier, dan yang ketiga merupakan alkohol sekunder. Nah, alkohol primer ini lebih polar dibandingkan alkohol sekunder dan primer. Jadi jumlah gugus pendonor elektron berkurang dengan urutan alkohol tersier, alkohol sekunder, dan alkohol primer. Nah, alkohol primer memiliki kekuatan asam yang lebih besar dibanding alkohol sekunder dan tersier. Jadi jawaban yang paling tepat dan benar adalah urutan keasaman yang paling tepat pada senyawa berikut adalah 1, 3, 2. A. Selanjutnya soal nomor 27, semua senyawa berikut ini mempunyai rumus molekul C4H10O dan merupakan isomer. Yang bukan isomer C4H10O adalah, nah di sini saya menampilkan pada pilihan A, B, C, D, E, saya menampilkan rumus molekulnya. Nah di sini terdapat A atau butanon ini tidak memiliki atau bukan isomer dari C4H10O. Jadi jawaban yang paling benar adalah A, butanon. Selanjutnya, reaksi kesetimbangan berikut ini merupakan reaksi tersebut adalah, nah dari sini kita dapat melihat bahwa reaksi tersebut adalah reaksi adisi Markov-Nikov. Nah, di mana karena reaksi ini terjadi melalui pembentukan karbokation stabil. Hanya saja diikuti dengan penataan ulang agar karbokation yang terbentuk stabil itu pada karbokation tersier dibanding karbokation yang berasal dari karbon alkena atau karbokation sekunder. Jadi pada reaksi kesetimbangan ini reaksinya yaitu reaksi adisi Markov-Nikov. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 29, jika senyawa sikloheksena direaksikan dengan Br2HF sebagaimana skema berikut, maka bromida dapat masuk pada posisi nomor. Nah, Br2 akan terpecah menjadi radikal bebas, kemudian masuk di posisi nomor 2, di posisi 2 atau nomor 5 dengan menghasilkan radikal H. Jadi radikal H ini dengan radikal Br yang tersisa akan membentuk HBr. Jadi jawaban yang paling benar untuk senyawa sikloheksena direaksikan dengan Br2, bromida dapat masuk pada posisi nomor 2 dan 5. Pada nomor 2 dan 5. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Nah, soal selanjutnya atau soal yang terakhir, soal nomor 30, di antara spesies berikut yang merupakan ion karbonium tersier adalah, nah, di sini saya menampilkan strukturnya, di mana ion karbonium tersier ini adalah atom C yang bermuatan positif dan mengikat 3 atom C yang lain. Di mana ini atom C mengikat 3 atom C yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, CH32C2H5. Jadi jawabannya adalah D.
Baik, sampai di sini saja pembahasan soal OSK tahun 2017. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya tutup video ini dengan mengaturkan Paramasanti, Om Santi 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 Om.